Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nas, apakah engkau menyuruh manusia bil birri, dengan kebaikan atau kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu, wa antum tatlunal kitab, dan kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Atau kalau bahasa bebasnya, apakah kamu tidak berakal? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, dirahmatlah kami dengan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa, kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, atamuruna nasa bil birri. Yang kedua, wa tansawna anfusakum. Yang ketiga, wa antum tatlunal kitab. Yang keempat, afala taqilun. Jadi ada 4 bagian yang akan kita coba menguraikannya dan kita ambil pelajaran. Surat 2 ayat 44. Ta'muruna nas, apakah engkau menyuruh manusia? Wa tansawna anfusakum, lalu engkau melupakan diri. Engkau melupakan diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca kitab. Yang keempat, afala taqilun, apakah engkau tidak mengerti atau berakal? Hah? Masih ada, Pak? Masih.
Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap ahli kitab. Ini kan ayat ini sebenarnya menceritakan orang Yahudi. Al-Baqarah umumnya cerita orang Yahudi, Pak. Ya kan? Tapi walaupun menceritakan orang Yahudi, tembakannya ke umat Islam. Karena Al-Quran ini kan untuk umat Islam kan? Walaupun kisahnya untuk orang Yahudi, ya kan? Jadi perangai orang Yahudi itu ada pada orang Islam. Atau orang yang munafik. Makanya Yahudi dengan orang munafik pas jalan. Ini kenyataan gini loh. Kamu ada kayaknya pemimpin awak. Ayo kan? Pas kan? Nah itu. Di Yahudi dan munafik hanya sejalan tuh, Pak. Tuh, walaupun ayat ini ceritanya kepada orang Yahudi, tapi hakikatnya menceritakan umat Islam. Karena perangainya sama. Itu makanya ya, kisah itu tujuannya memberikan pelajaran kepada generasi berikutnya. Ya kan? Sebenarnya ya kafir dahulu, kafir sekarang, kafir yang akan datang sama tuh. Cuman pelakunya berbeda. Yang dulu lah mati. Yang sekarang sedang bereaksi, yang akan datang mengulangi sejarahnya lagi, ya kan ya. Jadi sejarah itu akan terus berulang. Cuman modelnya berbeda karena zamannya berbeda dan pelakunya berbeda. Cuman karakternya sama, ya kan ya. Orang beriman dulu, orang beriman sekarang, orang beriman akan datang sama tuh, sama-sama diuji oleh Allah dan mereka lulus. Oh ya, sama babak belur tuh, Bang. Jadi dahulu orang beriman itu ya benar-benar babak belur. Sekarang pun orang beriman babak belur. Ya kan? Yang akan datang orang beriman babak belur lagi. Tapi mereka lulus. Nah, ya kan ya? Pahit di awal, ujungnya manis. Kalau orang kafir kan terbalik. Manis di awal, ujungnya pahit. Ya kan? Jadi kalau orang beriman pahit di awal karena dia diuji, tapi ujungnya dia masuk surga. Ya kan? Orang kafir di awalnya manis, tapi di ujungnya dia masuk neraka. Ya kan? Orang munafik juga begitu. Orang munafik dulu, orang munafik sekarang, orang yang munafik datang, sama perangainya itu. Dia tertipu. Karena dia memperolok-olokkan agama nih. Pada hakikatnya dia memperolok-olokkan diri mereka sendiri. Ya kan ya? Jadi ayat yang berbicara tentang orang Yahudi yang hakikatnya menceritakan orang munafik. Ini kan? Yahudi yang sebenarnya menceritakan orang munafik. Nah, orang Yahudi ada ulamanya. Namanya rahib. Orang Islam ada ulamanya yang namanya ustadz, kiai. Teman-teman namanya apa ya? Jadi kan sama-sama perangainya dengan perangai yang sama. Atau atamurun nas bil birri, ya kan? Menyuruh manusia untuk berbuat baik. Nih, kan Ustadz kerajaan itu mengajak orang berbuat baik kan? Kerajaan Ustadz kan ngajak orang terus berbuat baik. Tapi Ustadz yang munafik, ya Pak ya, cuman ngajak orang saja, dirinya sendiri tidak dikerjakan. Nah, kalau ya, kerajaan kalau sholat, ini sedih pun udah sholat dah. Berimpaklah, ceki, ya kan ya. Jadi hanya sekedar ngajak-ngajak orang saja. Nah, itu kan watan sauna anfusakum, dia melupakan dirinya sendiri alias mereka tidak mengamalkan.
Kan? Yang lebih parahnya Pak, bukan lagi tidak mengamalkan, malah menipu dalam dakwahnya. Kan? Kalau tidak mengamalkan, paling-paling dia mendapatkan kutukan cuma. Yaitu surat 61 ayat 2 dan 3. Tapi yang lebih parah itu kan ya, dia malah menipu umat. Nah, ini modelnya. Seperti surat 2 ayat yang ke 79. Malah 3 kali Allah mengatakan dengan kalimat wailun, wailun, wailun. Celaka, celaka, celaka. Karena kerjanya menipu. Nah, satu-satu dulu. Surat 61 ayat yang ke 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Silakan terjemahkan. Ya, surat 61 ayat 6. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, itu dia. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nih, ya kan ya. Nah, kalau ini jelas jalurnya kepada orang beriman lagi, Pak. Kalau tadi kan ceritanya Yahudi kan. Nah, tapi orang beriman yang Allah tegur nih, jangan sampai punya perangai macam ini. Ya kan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu perbuat? Nah, jadi kalau sudah cerita orang beriman kan berarti seluruh awak karena gini kan ya. Jadi tidak jalurnya ke ustaz saja. Ke setiap kita yang bisa ngomong. Sudah awak kan bisa ngomong apa ya? Nah, kan lebih antara awak yang bisur kan? Nah, jadi setiap omongan kita ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Terutama perkataan kita yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ini ya. Perkataan dengan perbuatan. Kan? Orang yang beriman perkataan dan perbuatannya sama. Sementara orang munafik perkataan dan perbuatannya berbeda. Istilah orang tuh lain di mulut, lain di hati. Nah, itu makanya ya Nabi mengatakan orang ini pertanyaan dari sahabat ya kan ya. Ada enggak orang beriman itu yang pelit? Kata Rasulullah ada. Ada enggak orang yang beriman itu yang penakut? Kata Rasulullah ada. Tapi pas waktu ditanya, ada enggak orang beriman itu yang berdusta? Tidak. Kalau dia sudah berdusta, maka dia sudah masuk ke wilayah munafik. Ya kan ya? Allah sudah tidak lagi menganggap dia orang beriman. Bohong itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan lidah. Ya Bu? Nah, jadi semua kita kan bisa ngomong nih. Nah, omongan kita ini sesuai enggak antara perkataan dengan perbuatan? Kalau tidak sesuai berarti sudah bohong lah. Bayan ya? Nah, di sini. Itu makanya ya, malaikat raqib dan atid ini mencatatkan semua. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, kan? Nah, seperti Allah ceritakan dalam surat 50 ayat yang ke-18 misalnya. Coba lihat. Jadi kata-kata kita yang keluar nih Pak bisa menjadi senjata makan tuan. Ya kan? Jadi orang terperangkap atau terfitnah oleh kata-katanya sendiri. Nah,
ya kan? Ini ma yalfizu pas 8 ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, itu dia. Nah, silakan. Surat berapa? 50 Ayat berapa? ayat 18. Innallah hal. Oh enggak, ma yalfizu min qaulin. Yang udah dapat silakan. Surat Qaf. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Tidak ada satu kata ini. Iya. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita memahamilah ayat ini, Bu, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, Bu, wah, kan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Yang kita ucapkan ini benar atau tidak? Bohong atau tidak? Ya kan? Nah, kita kan tahu sendiri kita yang ngomong kok. Itu makanya orang berbohong itu Pak ya, rentan dengan penyakit jantungan. Kenapa? Nah, itu hatinya lo pada bodabok tuh. Ya kan? Cemas. Tidak? Itu makanya Bu, orang berbohong Bu, tidak berani menantang wajah orang yang dia ngomong tuh. Karena dia udah ketakutan. Ngiciknya kalau ngunduh atau ceceriknya melengah gitu kan ya. Itu membuktikan dia sedang berbohong. Karena dia tidak berani tuh. Kan ya? Cuman untuk menutupi kelemahannya dia memalingkan wajah. Salah satu penyebab jantungan. Nah, penyebab orang jadi jantungan karena darahnya memompa itu Bu ya, tidak normal lagi, lebih cepat daripada yang biasa. Kenapa? Karena memang dia sedang melakukan kebohongan. Itu makanya Allah bahasakan ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Jadi inti dari semua penyakit di ayat ini. Nah, lihat dulu. Jadi kalau ingin tahu ya penyakit itu berawal dari sini dulu. Ini kan? Jadi kalau tidak ingin dapat penyakit dong, tinggalkan ayat itu. Maksudnya jangan amalkan ayat itu. Ini kan? Karena peperangan orang munafik. Hidupnya orang munafik adalah kebohongan. Ada ayat itu? Nah, silakan. Ayatnya 10. Surat 2. Fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Nah, ini kan. Hati berpenyakit. Ini yang menyebabkan badan berpenyakit. Nah, orang berpenyakit tersiksa dah, Bu. Nah, ini kan. Maka ini yang Allah katakan ya, walahum azabun azim, azabun alim. Ya kan? Azab. Nah, azab yang pedih, ya kan? Karena apa? Karena dusta, ya kan? Jadi orang yang berdusta 24 jam hidupnya tersiksa. Tuh. Jadi kecilkan orang-orang yang berdusta itu kesanang tuh. Nggak ada itu, Bu. Walaupun juga galak-galak tuh kan ya. Nah, sukses di atas kebohongannya, di atas rekayasanya, di atas, tapi sebenarnya mereka sedang tersiksa. Karena memang itu harus urusan Allah. Ini ya, orang yang tenang hidupnya adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman satu antara kata dan perbuatan. Dia ada rekayasa, maka jiwanya tenang.
Itulah pokok pangkal kesehatan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, ya udah jujur saja. Ya kan? Jujur tuh tanda orang beriman. Iya di mulut, iya di hati. Kan ya? Bukan iya di mulut, lain di hati. Ya, itu enggak. Orang itu enggak akan pernah hidupnya tenang. Tuh ya. Nah, jadi inilah rumusan agama yang enggak bisa diingkari. Karena ini nyata dalam kehidupan seharian. Itu makanya ya, di zaman Nabi bakal sampai ke zaman kini orang yang sebenar-benar beriman payah anti berubah ke rumah sakit. Kenapa? Jiwanya tenang. Ketenangan jiwa itulah pokok daripada semua kesehatan fisik badan. Ya kan? Dan orang beriman kalau dia melakukan dosa dia jujur. Ya apa salah? Orang beriman Pak, kalau dia terjerumus melakukan dosa, dia akui kesalahan itu, sehingga masalahnya tidak melebar. Ya dia. Dan untuk menyelesaikan masalah adalah mengakui kesalahan. Itu kata Allah kan ya, dalam surat 7 ayat 201. Dan dia akan melihat sendiri solusi daripada masalah yang dihadapi itu. Karena Allah perlihatkan, ini salahmu. Orang kalau udah tahu salah, tahu enggak cara menyelesaikannya? Tahu enggak, Pak? Tahu. Ya kan? Yang paling parah itu kan orang yang tidak pernah mau mengaku dirinya salah. Ya kan ya? Coba dalam rumah tangga aja kan ya. Contoh nih awak jo istri jo suami, ya. Kenapa terjadi keributan? Apa penyebabnya, Bu? Karena saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Kan itu kan? Cuma salah satu mengakui, ayo mau salah. Yang satu lagi diam tuh mah. Bukan? Akui kesalahan, udah beres. Ya kan? Aku indah, itu pertahankan, jelas salah kan dia. Kau juga macam tuh, kan dia. Wang, udah wang kau kan. Parah tuh kan ya. Allah kalimatnya ada hormat gitu. Udah kali saling menyalahkan ya. Nah, coba lihat. Kalau orang sudah mau mengakui dirinya salah, beres dah urusan tuh. Ya kan? Surat 7 ayat 201. Nah, yang gentleman kan susah orang macam tuh. Iyo dia salah, jarang tuh mau mengakui macam tuh. Ya kan? Nah, ini masalahnya. Maka masalah itu akan terus berkembang. Sebenarnya kan urusan itu sederhana, tapi karena dikorek-korek akhirnya melebar kian kemari. Ya kan ya? Nah, ujungnya udah bekas sapuan seminggu. Ya kan? Nah, yang lebih parah itu kan ya, Cik maduk ke kanan, Cik ke kiri kan ya. Aku ke sana, engkau ke sini kan ya, sama saja. Surat 7 kan? Iya, surat 7 ayat 201. Silakan. Ya, innal ladzina taqau iza massahum ta'ifu minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itu dia. Ya kan ya? Seketika itu juga dia melihat kesalahan-kesalahannya, bukan melihat kesalahan orang lain. Nih. Ya, Pak ya. Ini yang perlu untuk disadari. Jadi kalau ingin masalah kita selesai, lihat kesalahan kita, jangan kesalahan orang yang dilihat. Karena orang yang dituduh salah tidak akan pernah mau disalahkan. Ya enggak? Nah, saya mau disalahkan. Jangan nyalahkan diri orang lain. Nah, tuh. Salahkan diri sendiri. Nah, coba lihat bagaimana Nabi Adam diperdaya oleh iblis, tapi dia menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan iblis atau menyalahkan dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Ya kan? Surat 7 juga itu.
ayat yang ke-23. Ya kan? Jadi selesai masalah Adam karena dia mau mengakui dirinya salah. Ya kan? Nah, tidak ada masalah lagi. Kan yang paling berat itu kan itu kan, mengakui diri kita salah. Padahal ya tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un tawwabun. Terdapat? 27 kan? Ya 23. Ayat 23. Ayat 23. Qala Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat, kan ya? Pelajaran yang berharga bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang Yahudi. Itu dia. Kan ya? Jadi Adam dan Hawa tidak menyalahkan Adam dengan dia melakukan kesalahan. Padahal penyebab dia melakukan kesalahan itu dari godaan setan enggak? Iya kan? Tetapi kenapa dalam doanya dia tidak menyalahkan setan? Nah, ini perlu kita jadikan pelajaran berharga. Kalau ingin masalah kita selesai, jangan pernah menyalahkan orang lain. Nah, itu ya, salahkan diri sendiri. Ya kan? Kalau begitu niscaya masalah itu akan stop sampai di situ. Alias masalah itu akan berhenti, akan ditukar oleh Allah dengan di lidah kita. Ya, kok lidah tidak bertulang tapi bisa meremukkan sekalian tulang. Ya kan? Sohirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibat yang ditimbulkannya. Ya kan? Bohong itu kan dari mulut itu. Ya. Inilah masalah-masalah yang perlu kita kaji kepada diri kita sendiri. Karena masalah itu bukan dari luar. Musuh yang paling besar itu siapa, Bu? Diri kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Ya kan? Kan kata Rasulullah, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu dihadang oleh 5 tantangan. Empat diantaranya dari luar. Yang pertama, orang yang dengki. Ya kan? Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, setan. Yang kelima, nafsu. Dan yang paling berbahaya itu bukan yang 4 ini. Ini yang paling berbahaya. Nafsu, diri kita sendiri yang paling berbahaya. Iya kan? Itu makanya ya, orang yang masih memperturutkan nafsu tidak akan pernah mau mengakui dirinya salah, Pak. Iya kan? Adil lo disalahkan. Itu kan? Kan macam itu, Pak ya? Pasti akan bela dirinya. Tapi kalau dia sudah mau duduk bermenung, atau memikirkan kesalahan-kesalahan dirinya, baru saat itu dia akan tumbuh kesadaran, oh iya ada yang salah, itu kan ya. Tapi kan ego manusia kan jarang mau begitu. Coba lah Pak ya, seberat apapun masalah, kalau akui kesalahan pasti itu akan cair, ya kan? Nah, kayak kemarin kan, kok sebuah pengalaman, ada dosen di Padang, ini sudah punya anak 4, datang ke rumah curhat, mau minta cerai ke suami itu, Ustaz. Kan, lagi proses kan, nah sawananya itu agama apa Ustaz? Apa salah mau Ustaz? Ceritakanlah kan, dia tidak bekerja, aku maafkan, ini kan?
lah sampai anak 4. Coba ya. Tapi waktu dia sudah mengata-ngatai saya, apalagi sampai meja apa tuh, bangku lah sampai melayang ke muka ambo, tidak memaafkan. Kanyo kabur nih bawa anak-anak saudara. Batu puasa kalau mau minta cerai. Ya kalau ada macam itu memang lah wajar ibu minta cerai. Tapi di ujung-ujung kalimatnya ya, kalau nyo minta maaf, namu hanya memperbaiki dirinya, amo maafkan. Nah, kan ibu. Jadi sekeras apapun masalah, kalau dia mau mengakui dirinya salah, kan masalahnya si laki-laki itu tak pernah mau mengakui dirinya salah. Ibu juga salah, salahnya. Kenapa dari awal dia tidak bertanggung jawab, tidak mencari, tapi malah dibela terus? Akhirnya mungkin membesar gunung es. Ya kan? Karena yang bertanggung jawab dalam keluarga itu kan suami kan. Nah, tapi karena dari awal dah dibiarkan kesalahan itu, akhirnya kesalahan itu sampai ke memuncak. Tapi kalau katanya kalau itu kamu masih memaafkan katanya. Tapi kalau sudah sampai tangan melayang itu tidak. Tapi ya di ujung kalimat kan ya, kalau nyo masih mau mengakui kesalahannya, mau dia memperbaikinya, ambo akan maafkan. Nah, ini kan cair dari kan ya. Kan intinya kan mau mengakui kesalahan. Nah, ini kan. Jadi kan sebenarnya ambo juga ndak pengen jadi janda ada kan. Ini kan. Tapi kalau parangainya macam iko ndak pernah mau mengakui ini salah kan ya, ayo ndak mau maaf. Kan. Jadi intinya yang ambil kini ke ya, orang kalau sudah mau mengakui kesalahan yang lama pun akan dimaafkan. Ya kan? Tapi ya kuncinya itu mau mengakui kesalahan. Nah, kadang-kadang si laki-laki kan gengsi belum. Lawak salah, anda pernah mau mengakui kesalahan. Nah, ini masalah. Ya kan? Pantangan, ya kan? Ya, mungkin laki-laki dah macam itu kan. Itu kecil ya. Ambo laki-laki kebuahan kan ya. Emang laki-laki itu egonya tinggi kan ya. Tapi dari awal inyo macam itu karena memang diberikan peluang. Peluang apa? Dari awal inyo lah ndak bakar aja tapi dibiarkan. Ya kan? Nah, kini kalau terasa wadik itu lampe anak kan. Nah, itulah kan gambaran bahwa apa yang kita uraikan sekarang ini Pak ya, ini kan intinya dari mulut semuanya. Kan ya? Dan inilah salah satu nanti pada hari kiamat kita ini dijerat oleh Allah dengan pengadilan Allah. Aduh. Pada waktu itu mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Kan? Tapi yang lebih tuntas lagi bukan di surat Yasinnya. Ayat 65, suratnya 36. Surat 36 ayat 65. Surat Yasin. Yang paling intinya di sini nih ya, surat 41 ayat yang ke dari 19 sampai 23. Silakan. Surat 36 dulu. Surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Silakan terjemahkan. Ya, ayatnya 65. Sudah dapat? Nah, silakan. Pada hari ini kami tutup mereka dan mereka akan berkata kepada kami dengan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu dia. Kenapa nanti pada hari kiamat mulut dikunci? Sebabnya Bu. Kalian tahu enggak? Nah, itu dia.
Ya pan, walaupun di depan Allah pun mereka masih berbohong juga. Itu makanya Allah tak pakai kesaksian mulut lagi dah. Jadi mulut itu memang aslinya baduto kerja. Karena memang baduto itu lama. Ya. Berdusta pada awalnya manis tapi ujungnya pahit. Jujur awalnya yang pahit tapi ujungnya manis. Ya kan? Jujur kita mengakui kesalahan kita, ujungnya orang akan percaya sama kita. Ya kan? Tapi kalau kita bohong, walaupun awalnya mulus, tapi ujungnya akan terbongkar borok. Apa ya? Semakin dia berkata, semakin nyata kebohongan itu. Ya kan? Sampai-sampai Presiden Kiniko digelari oleh Salman apa aja Pak? Raisul Kazab. Atau bu? Raisul Kazab. Pemimpin pembohong. Nah, kan? Itu kan ya, orang Arab apa tuh Salman Arab Saudi yang mengatakan begitu. Nah, kan tidak ada ceritanya yang tidak ada bohong. Rupanya zaman awak lah dikiaskan oleh surat apa ya? Bukan surat tapi Al-Quran apa Iqra tuh. Ya kan? Coba Pak ikutkan analisa. Kalau mahasiswa kan magia sertifikat apa kebohongan. Oh gitu ya. Halo, labs sertifikat kebohongan. ayo. Di TikTok ya. Ayo. Live Kok dalam Iqra ya? Kamu dapatkan dari jamaah Pak. Yang bersesuaian dengan keadaan gini Pak ya. labs apa? Oh, apa ya? Ko ro corona, ya kan? Terus ko la ko corona kholaqo. Itu kan yang ada di Iqra Bu. Ya kan? Terus za mana. Ya kan? Ya kan? Ka za ba. Arti itu. Corona khalaqa apa artinya? Telah diciptakan. Ya kan ya? Telah diciptakan. Zamana pada zaman. Ya kan? Kazaba dusta. Ya kan? Jadi corona kok terjadi pada zaman pendusta-pendusta. Nah, siapa kini ko yang bisa percaya kata-katanya, Pak? Nah, ya kan ya? Dari atas sampai ke bawah tuh, ala bohongnya. Ya kan? Segala macam rekayasa nyebut, apalagi untuk menyuntik orang kan? Nah, dengan vaksin lah. Ya, puncaknya kan sampai ke vaksin itu kan ya. Apakah itu ceritanya apa tuh kebenaran? Kan ya. Itu penuh dengan kebohongan semua. Ambo kemarin ngisi khutbah di Batu Balang. Baru saja Mbak datang dengannya. Kecil pengurusnya. Ustaz lah divaksin. Mandangan itu menggelagaknya tuh. Terus aku kecil mau nanti ada mimbar mau bahas tuh. Intinya apa? Yang rela divaksin dengan yang memvaksin, kedua-duanya ke neraka jahanam. Yang memvaksin kekal dalam neraka jahanam. Yang rela divaksin masuk neraka jahanam. Kenapa ya banyak tahu? Nggak bisa pakai nggak bisa Ustaz. Banyak sanksinya yang dapat bantuan, yang tidak laku, yang ada kan. Jadi Aku nak buat. Itulah ujian iman, Bu. Ya. Bu, Ambok, Ibu kan yang hadir waktu pernikahan anak Bu berapa ya?
itu melewati semua jalur yang meminta suri itu mah. Ya dia. Alhamdulillah bebas ada. Kenapa? Orang merekayasanya merekayasa belum? Nyoba itu suri vaksin palsu. Berbohong, Ustaz. Berbohong tuh ridho Allah apa salahnya? Berbohong itu menelok. Nah itu. Ya, kan dunia ini kan perlu tipuan kan? Maka kita bermain pula di situ. Nah, kau berbukti ayat kan ya? Kau sampai 2 kali kajian nama masalah ayat kau belum beres-beres sampai gini. Itu surat 3 ayat yang ke-28. Nah ini. Di sini Allah yang menganjurkan itu, Bu. Untuk mencari ridho Allah boleh berbohong. Kok, ingat dia? Tapi untuk mencari murka Allah baru dilarang berbohong. Ada ayatnya. Ya kan? Ya kan ya? Jadi awak pakai pula otak culas tu untuk membohongi mereka. Ya kan? Nah, tapi untuk kebaikan tuh. Ya kan, Bu? Nah, ini, ya kan dia? Bukan untuk mencari murka Allah, tapi untuk mencari ridho Allah. Ini berdasarkan ayatnya. Coba terjemahkan ini. Belasan orang ya. 28. Ya, ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya dan bahaya kepada Allah tempat kembali. Tuh kan ya. Coba lihat dari awal tuh ha. Dari siko setelan ayat kau lah salah sampai gini. Lihat tuh buah. Lah kau ayat kau dibagi 5 ya. Yang pertama la yattakhizil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. 1. Terus wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'in. 2. Illa antattaqu minhum tuqah. 4. 3 ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. 4. Baru yang kelima wa ilallahil masir. Nah, yang pertama ini, ya kan? Di sikolah mako awak tu bermasalah terus. Kenapa? Karena dari awal kau persyaratan yang Allah minta tu tidak terwujud. Tuh. La yattakhizil kafirina. La yattakhizil mu'mininal kafirina auliya min dunil mu'minin. Jangan menjadikan orang beriman akan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, selain orang beriman. Yang pemimpin awak siapa ni kau Pak? Orang beriman atau tidak? Tak tahu ada Ustaz. Ya kan? Tak tahu ada. Kalau orang beriman, maka syariat Islam tegak. Karena orang beriman sami'na wa ta'na. Kini kau orang beriman dan yang duduk atau tidak kau? Hah? Ini dia. Kalau orang beriman pasti syariat Islam tegak kau. Ya kan? Tunda orang beriman dan nanya gini kan? Nggak ada cerita agama nak cie kau ya. Buat cerita Al-Quran gini kau Pak. Ya. Negara Pancasila. Negara Pancasila. Kau ya. Kau undang-undangnya kau ya. Kalau orang beriman, pemimpinnya orang beriman. Dalilnya surat 9 ayat 71. Terus yang kedua, orang kafir, maka pemimpinnya orang kafir. Kan? Dalilnya surat 8 ayat 73. Yang ketiga, orang munafik. Pemimpinnya adalah orang munafik juga. Kan? Dalilnya surat 9 ayat 67. Nah, baru pas. Ya kan?
Sementara awak kini kau orang beriman dipimpin oleh orang munafik, maka hasilnya tidak akan pernah tegak syariat Islam. Karena orang munafik itu sami'na wa asoina, bukan sami'na wa atoina. Bukan. Dari presiden pertama sampai ke presiden nan kini ko pajan kini ko. Coba ya. Pidato yang mereka sampaikan, jangan coba-coba jadikan Indonesia negara Islam. Benar gak? Nah, ini kan orang itu. Coba dalil. Itu masalah. Kan? Maka awak jadi korban tadi. Karena mereka memerangi Islam terus. Syariat Islam tidak akan pernah tagak. Dan itu sebabnya di poin kedua kok Allah tidak akan pernah menolong. Di poin kedua, Pak. Itu bahaya. Awak rasakan tak kini ke babak belur orang beriman? Kan? Kan? Coba terjemahkan satu ayat, Pak. 9. Dan orang-orang yang beriman tidak dikaitkan sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Ya. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang enggak, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan memberi rahmat kepada Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu dia. Ke ujungnya Pak ya, kalau tagak syariat Islam Pak ya, maka rahmat Allah turun. Ya kan? Sesuai dengan ayat itu. Nah, coba lihat kok. Ayat yang terjadi Pak. Orang kafir dipimpin oleh orang kafir. Nah, baru pas kan? Kayak Amerika kini kok dipimpin oleh ya, orang kafir kan? Baru pas tuh. Karena memang dia mayoritasnya orang kafir. Nah, coba terjemahkan lagi ayatnya. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Itu dia. Kan, orang kafir pemimpinnya adalah orang kafir, kalimatnya aulia tuh. Maka kalimat aulia tuh kan ya banyak pengertiannya tuh. Kan? Nah, baru pas tuh. Terus yang ketiga, orang munafik, lihat lagi ayatnya. Surat 9 ayat 67. Coba lihat, terjemahkan lagi. Al munafiquna wal munafiqat ba'duhum mim ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Itu dia ayatnya. Silakan. Terjemahkan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang baik. Dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik. Ah, itu dia. Kita dipimpin oleh orang ini, Pak. Lihat dia. Maka dia ya'muruna bil munkar. Mengajak kepada kemungkaran. Ya kan? Makanya dia paling anti syariat Islam bisa tegak. Jangan coba-coba tegak ke syariat Islam, akan dia perangi. Dan memang orang ini dia orang. Ya kan? Jadi kita udah salah setel dari awal. Dan itu terus melebar. Ya kan ya? Maka akibatnya kembali kepada ayat tadi. Mana itu ayat tadi? Surat 3 ayat 28 tadi kan ya. Di poin yang kedua, apa kata Allah? Ini ancaman yang dirasakan, Pak. Kata Allah di poin yang keduanya kan ya. Wa may yaf'al zalika falaisa minallahi fi syai'in. Siapa yang berbuat demikian maka tiadalah atau bukanlah dari Allah pada sesuatu pun. Maksudnya apa? Allah tidak akan pernah tolong. Kalau syariat Islam tidak tegak, maka Allah tidak akan pernah menolong. Coba keadaan gini kok. Allah tolong tak awak gini. Ya dia? Pas dengan ayat. Selama syariat Islam tidak tegak, maka orang beriman jadi bulan-bulanan.
Kenapa? Karena pertolongan itu muncul di saat kita menolong agama Allah, seperti firman Allah mengatakan intan surullah yan surkum yusabit aqdam. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, baru Allah akan tolong kamu. Kenapa Nabi Muhammad dan para sahabat ditolong, Pak? Karena dia pas dengan aturan Allah. Awak enggak pas. Nah ini masalahnya. Ya kan dia? Makanya Allah tidak pernah menolong. Kecuali ini kan dia. Di poin yang ketiga gua. Yaitu illa anta takum minhum tuqah. Itu kan ya. Kecuali bahwa kamu takut dari mereka sesuatu yang menakutkan. Ini. Artinya karena memang mereka buat undang-undang macam ini, maka kita terpaksa mengikuti itu, tapi dengan syarat hanya sekedar siasat. Nah ini. Itu kan dia. Maka kita ikuti cara tipuan itu untuk menyelamatkan kita dari azab Allah. Ya kan dia? Yang azab Allah. Cuci lihat dari ayat poin yang kampeknya tu. Yaitu wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya kan? Dan Allah peringatkan kamu dengan siksanya atau azabnya. Kalau syariat Islam tidak tagak, Pak, maka azab Allah yang akan turun. Ini untuk melewati itu. Kamu masih teringat ya? Kau awal-awal tahun dulu apa ya? Awal-awal dulu kan dikunci. Kan ya, kan sampai polisi tagak di depan pagar-pagar orang menuju kan ya. Itu siasat, ada yang mau buat siasat. Pernah dengar cerita dengan dia? Di depan pintu gerbang itu kan dikunci itu. Tapi di dalam masjidnya penuh dengan jamaah. Mati, lampu dimatikan. Ya kan ya? Cukup hanya sekedar penerangan yang dibutuhkan saja. Orangnya masuk lewat mana, Pak? Lewat belakang. Di depan tidak satu pun sedang nampak. Tapi dalam masjid penuh. Khutbah Jumat jalan terus. Ya kan? Terus malam-malam tarawih jalan terus. Ini yang namanya kan ya bersiasat. Ya kan ya? Bersiasat untuk mengelabui orang tu. Jadi petugas tu kan tak pernah sampai masuk dalam dah. Dia macam di luar je kan ya? Ada kunci kan ya. Bagi mereka laporannya ke atasan beres urusan. Tak tahunya orang dalam mengerjakan ibadah. Itu makanya ya, ambo waktu Ramadan dulu kan ya, tak pernah sekalipun berhenti berjamaah, terus berjamaah. Dan terus berjumat, terus mengisi pengajian, tidak berhenti dah. Yang berhenti ditampai imam saja dikunci ya tu ya tu. Tapi yang pengajian yang rutin tidak pernah. Kenapa? Karena mau mensiasati. Ambo tidak pernah mau ikut jalur mereka tu. Ya kan? Kau sampai tas robok tu dia pakai masker gitu diari bukan dia? Pakai masker. Tapi lah lewat dari nyongka lihat. Macam itu. Jadi awak bersiasat saja. Melawan dan indah, tapi awak tetap berjalan di jalan awak. Karena kalau awak langgar aturan Allah, azab Allah dan hukum. Kan ya? Terus di ujung ayat Allah mengatakan wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan inilah perjuangan kita. Kan ya? Sebenarnya ya, kalau orang-orang itu sebenarnya kan yang jadi petugas orang Islam juga kan. Kalau orang Islam itu mau mendengarkan, yang menasehati mereka. Kalian tuh menyuntik urat itu kan belum belum diizinkan oleh Allah untuk bersuara jomba kan. Bersuara jomba untuk menasihati itu. Ya kan? Nah, mana kalian bela? Ke dunia kalian atau akhirat kalian? Kamu sampaikan dengan dua ayat. Kan? Surah 4 ayat 93. Itu bagi yang menyuntiknya kan. Terus 97 bagi yang jadi korbannya. Ya kan? Berdasarkan dalil kalau mau ngomong. Ya. Bedanya. Orang yang mati ditembak, mati dipancung, mati digantung dengan mati disuntik sama tuh. Ya dia. Ayat itu yang berlaku. Coba terjemahkan.
Barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, Ah, maka balasannya ialah neraka jahanam. ya. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menjadikan azab yang besar baginya. Itu dia. 5 Allah ancamkan dia. Kau kan dia membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. 1. Ya kan dia. Yang kedua khalidina fiha, kekal. Ya kan dia. Yang ketiga waghadiballahu alaih, dimurka oleh Allah. Yang keempat wala'anahu, dilaknat oleh Allah. Yang kelima wa'adalahu azaban azima. Kan? Yang buruk selalunya. Jadi kira-kira lah sebanding tak dengan kesenangan yang kamu dapatkan dari mengerjakan aturan. Sebenarnya mereka itu tak ngerti juga kamu. Ya kan? Hanya sekedar memikirkan sebatas dunia saja. Sebenarnya kasihan sama mereka. Macam Iko nasib nanti. Kan ya? Pokoknya orang-orang tuh ambo rindu pengen menyampaikan ayat. Kan ya? Supaya kalau memang masih punya hati nuraninya, pastinya akan bela akhirat. Dunia aku pada mana lah Pak ya? Awak ke meninggal. Kau tinggalkan dunia aku. Ya kan dia? Dan yang rela untuk divaksin, ya kan dia? Nah, kau ayat ni kau. Diterjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, Dirinya sendiri. mereka para malaikat bertanya, Ya. bagaimana kamu ini? Ya. Mereka menjawab, kami orang-orang yang ditindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seluruh tempat kembali. Ya. Itu orang yang divaksin berarti. Orang divaksin. Orang yang divaksin. Vaksin ke dalam neraka. 93. 93. Kata dia. Yang jadi korbannya 97 ya kan dia. Kedua-duanya ke neraka. Tapi kalau kau masih ada harapan masuk surga. Karena kau terniaya. Tapi tetapnya akan mengalami azab neraka. Sampai Allah malaikat mengatakannya, kenapa kamu begini? Kami orang tertindas harus melakukan ini. Kata Allah, kata malaikat dia, bumi itu tidak luas. Kenapa kalian tak pindah? Kalau basuh bebas, kenapa kalian tak melawan? Kata dia, kenapa kalian bela diri kalian? Itu intinya kan dia. Kamu kalau basuh tu yang tak bisa mengelak, kata dia, lebih baik kamu mati melawannya daripada kamu mati disuntik. Macam itu kalau kamu. Kan ya? Tapi kalau masih bisa direkayasa. Ada rekayasa Pak. Yang minta surat vaksin itu buatnya surat vaksin palsu. Kan dia? Anakmu tuh barangkali itu bolak-balik dari apa tu kan dia ke Turki itu. Macam itu. Yang buat surat palsu. Tanda vaksin. Kan dia? Macam ini. Karena orang menipu awak. Pak, kan dalam bahasa hadis juga dia. Sombong kepada orang sombong malah berpahala. Menipu kepada penipu malah berpahala. Karena orang menipu mencari ridho Allah lah. Ya kan? Mereka menipu untuk mencari murka Allah. Karena dunia itu tipuan kan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya kan dia? Jadi awak bermain cantik dalam tipu menipu. Kan Nabi sendiri bohong kan? Ada orang jalan kan, sedang berlari menyelamatkan diri. Itu ada orang mengejar kan dia, sambil mengusung pedang. Ya Rasul, tolong selamatkan ambo. Kan ya? Sembunyi situ kan? Sembunyi orang situ. Terus orang itu datang, yang mengejar tadi kan dia. Kamu melihat tak ada orang yang lari tadi? Kita harus mengerti orang kah? Katanya, sebanyak utaga azko tak ada bersedia. Menipu dah Rasul tu? Menipu, tapi demi kebaikan. Ya kan? Semenjak utaga azko tak ada orang. Cikoyo katanya. Kan cikoyo tak? Kan berkilah kan? Tu menipu tu. Apa bukan pekerjaan menipu tu? Menipu, ya kan? Jadi menipu dalam menyelamatkan diri awak sendiri, diri orang berpahala.
Di jalur lo tabuang jo orang penipu tu. Jika dia nyoba main pula. Dan tidak ada Pak di Al-Quran depannya orang kafir dari tolong Allah tidak ada. Kalau basuh mau bayar 1 juta. Jadi layan. Orang munafik dari tolong Allah tidak ada Pak. Yang ditolong Allah orang munafik. Kalau awak membela agama Allah dengan cara penipuan, malah Allah akan tolong awak tu. Ikan dia. Tapi tujuan awak bukan untuk mencari kesenangan dunia, tapi untuk menyelamatkan diri awak dari azab Allah. Kan itu bunyi tadi kan. Cukup demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.